Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 9, hari ini kita akan mempelajari materi kelangsungan hidup makhluk hidup. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa tujuan makhluk hidup berreproduksi itu adalah untuk mempertahankan dan melestarikan jenisnya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kelangsungan hidup makhluk hidup ada 3, yaitu yang pertama adaptasi, seleksi alam, dan perkembangbiakan. Apa itu adaptasi? Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Adaptasi dibagi menjadi 3, adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, dan adaptasi tingkah laku. Yang pertama, adaptasi morfologi adalah penyesuaian makhluk hidup melalui bentuk organ tubuh yang berlangsung sangat lama untuk kelangsungan hidupnya. Adaptasi morfologi pada hewan, coba diperhatikan LKS kalian halaman 47. Lihat bentuk kaki burung dan paruh burung disesuaikan dengan kondisi di mana dia berada. Perhatikan hewan pencengkram seperti elang, raja wali, burung hantu, maka cakarnya, bentuk kakinya berbeda dengan bebek, angsa, itik, penguin yang berenang di lumpur. Kutilang dan pipit juga seperti itu, bertengger, pelatuk juga. Lalu bagaimana dengan paruh burung? Paruhnya juga berbeda sesuai dengan pemakan apa hewan tersebut. Elang itu paruhnya akan runcing, bebek, nuri itu berbeda, pelikan dan kolibri. Lihat lagi halaman 48, bagaimana dengan morfologi mulut serangga? Tergantung serangganya, tipe mulutnya seperti apa, penusuk, penghisap, atau penggigit seperti belalang dan jangkrik, kecoa, atau penghisap saja, kupu-kupu. Sementara lebah itu penghisap dan penjilat. Bagaimana dengan tumbuhan? Tumbuhan pun adaptasi morfologinya memperhatikan bentuk daun, bentuk akar, bentuk batangnya. Seperti tumbuhan hidrofit, yaitu tumbuhan yang hidup di air. Daunnya akan lebar. Tumbuhan hidrofit itu memiliki ciri-ciri antara lain memiliki lapisan kutikula yang tipis agar dapat mengambil air dan zat hara. Umumnya tumbuhan hidrofit memiliki batang atau tangkai daun yang berongga, rongga udara, rongga untuk mengambil udara, berisi udara yang mengapung pada permukaan air. Adaptasi tumbuhan higrofit. Higrofit itu tumbuhan yang hidup di daerah lembab ya. Tumbuhan higrofit itu memiliki daun yang tipis dan lebar yang berfungsi mengoptimalkan penyerapan sinar matahari. Permukaan daun dilengkapi dengan daun halus yang berfungsi untuk menjaga agar permukaan daun tetap dalam keadaan kering dan memiliki stomata yang lebih banyak dibandingkan dengan tumbuhan xerofit. Perhatikan untuk tumbuhan xerofit, ciri-cirinya seluruh tubuhnya ditutupi dengan lapisan kutikula yang tebal untuk mencegah terjadinya penguapan yang berlebihan. Memiliki daun yang sempit, jumlahnya sedikit dan terkadang tidak berdaun. Memiliki stomata yang relatif sedikit dan letaknya tersembunyi. Pada batang terdapat jaringan spon yang berfungsi menyimpan cadangan air. Memiliki sistem perakaran yang panjang dan jangkauan yang luas untuk memperoleh air yang cukup banyak. Adalah kesesuaian fungsi alat-alat tubuh makhluk hidup terhadap kondisi lingkungannya. Yang pertama yang terjadi pada ikan. Adaptasi fisiologi pada ikan air tawar dan ikan air laut itu berbeda. Lalu yang terjadi pada manusia. Apabila di tempat yang tinggi di pegunungan, tubuh manusia akan menambah jumlah sel darah merah. Di tempat gelap, pupil mata kita akan melebar.
Rayap dan Toredo navalis itu akan mencerna kayu dengan bantuan enzim selulase. Cumi-cumi gurita mengeluarkan cairan tinta hitam. Hewan herbivore akan melakukan namanya memamah biak, menyimpan makanan dengan menggunakan enzim selulase. Adaptasi fisiologi pada tumbuhan yaitu tumbuhan akan mengeluarkan bau tertentu untuk menghindari musuh. Bunga yang penyerbukannya membutuhkan serangga itu akan memiliki bau khas, menghasilkan madu. Pohon jati yang menggugurkan daunnya di musim kemarau. Yang ketiga, adaptasi tingkah laku. Tingkah laku ini adalah cara penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungannya dalam bentuk tingkah laku. Yang pertama, seperti lumba-lumba, ikan paus akan muncul ke permukaan air untuk mengambil oksigen karena bernapas dengan menggunakan paru-paru. Rayap akan memakan kembali kulitnya untuk menghasilkan enzim selulase. Cicak melakukan autotomi, bunglon melakukan mimikri. Pada musim dingin ada hewan-hewan tertentu yang melakukan hibernasi dan pada musim panas akan melakukan estivasi. Rayap juga membuat terowongan dari tanah. Kerbau yang suka berkubang di lumpur supaya tidak kepanasan. Yang kedua, seleksi alam, yaitu kemampuan makhluk hidup untuk bertahan hidup jika keadaan lingkungannya sudah berubah. Artinya makhluk hidup tersebut akan mengalami perubahan lingkungan. Jadi seleksi alam itu ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu makanan, cahaya, air, tempat hidup. Makhluk hidup akan bertahan jika dia mampu bersaing. Namun jika tidak mampu bersaing, dia akan punah sesuai dengan hukum alam. Dapat kalian perhatikan contoh-contoh makhluk hidup yang mengalami seleksi alam, yaitu terjadi pada kupu-kupu, dinosaurus, dan berbagai lainnya. Demikianlah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.